malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal izzati wal azamati wal haibati wal qudrati wal sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriai wal jabaru wala yamutu wala yafutu abada subuhu qudusu rabbuna wa rabbul malaikati war ruh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan bermacam nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan pula kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah dan para sahabatnya kita bisa merasakan bermacam-macam ilmu pengetahuan yang seperti saat ini kita rasakan. Baik, sahabat SMP Citra Nusantara, di sini saya akan mewawancarai Ketua Harian Yayasan Nurul Kamal, yaitu Bapak Haji Rosidi LC, mengenai kronologi sejarah didirikannya YKI Nurul Kamal serta lembaga apa saja yang ada di YKI Nurul Kamal, dan sedikit sejarah SMP Citra Nusantara. Assalamualaikum Pak Haji, selamat datang di studio SMP Citra Nusantara pada pagi hari ini. Terima kasih sudah bisa hadir dan menyempatkan waktunya. Baik, di sini saya mau menanyakan beberapa poin. Di antaranya yang pertama itu mengenai sejarah Yayasan Kesejahteraan Islam Nurul Kamal. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Haji kepada audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan pagi hari ini dapat bertemu dalam rangka mungkin bincang-bincang mengenai sejarah singkat tentang Yayasan Nurul Kamal. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah apa yang saya tahu, apa yang saya rasakan, sedikit berbagi tentang bagaimana perjalanan Yayasan Nurul Kamal. Bahwa Yayasan Nurul Kamal ini didirikan pada tahun 1994. Waktu itu berangkat dari sebuah keprihatinan. Saya kebetulan ada keluarga, jadi dalam hal ini Bapak Dr. Andes Nadrofi MPD, dan pada saat itu saya terus terang sebagai newcomer di daerah ini, sebagai orang baru, Warga baru. Jadi akhirnya dari omong-omong kecil mulai di rumah, ya kan, beberapa kali pertemuan, bagaimana kalau kita berusaha untuk menciptakan sebuah lembaga pendidikan. Akhirnya dari bincang-bincang itu saya pikir termotivasi, why not, ya, katakanlah ini sebagai kado perkawinan. Iya kan gitu. Begitu saya ada di Bantar Gebang kira-kira 1-2 bulan, kemudian kita merencanakan ini, ya, gitu. Jadi akhirnya dengan legitimasi masyarakat pada waktu itu disupport dengan Pak Lurah Sanudin pada waktu itu, akhirnya saya diberikan satu kesempatan dalam sebuah acara, kalau nggak salah acara maulid, untuk bicara bagaimana tentang pendidikan. Atau secara umum pada waktu itu saya diminta sambutan, nah saya fokuskan kepada soal pendidikan. Karena pada waktu itu kita tahu betul bahwa masyarakat ini memang dalam kondisi yang belum begitu mengenal arti pentingnya pendidikan. Nah, itu di satu sisi. Di sisi lain bahwa kehadiran para pengusaha, dalam hal ini mungkin banyaknya muncul pabrik-pabrik, ya kan, yang menerima
pegawai tanpa ada seleksi pendidikannya apa ya, sehingga banyak sekali dari putra putri kita ini itu begitu lulus SD masuk ke perusahaan tanpa mengenal apa-apa ya kan, sehingga mereka ini di apa namanya ya dalam kondisi mungkin keterpaksaan dalam hal ekonomi ya, akhirnya mereka masuk ke perusahaan-perusahaan tersebut. Lambat laun pemikiran itu terus berkembang, akhirnya kata Lurah Nur Hasanuddin, kalau begitu kita fokus saja di apa namanya salah satu ruang di desa Bantar Gebang pada waktu itu. Kita coba ya, kita beli bangku dan sebagainya. 1 tahun nggak dapat murid. 1 tahun nggak dapat murid itu. Akhirnya kita cross check lagi bagaimana ini, ya kan? Saya pikir ya memang nggak tepat sih kalau kita misalnya membuka lembaga ini dengan ada salah satu ruangan kosong pada waktu itu kita gunakan. Ya, tetapi saya katakan pada waktu itu nggak apa-apa, yang penting orang tahu dulu bahwa kita ada punya semangat. Akhirnya rapat lagi pada waktu itu ditentukan, terserah katanya maunya di lahan saya kata Pak Lurah atau di lahan Pak Haji Musin dengan gitu. Akhirnya Pak Madrobi dengan kawan-kawan pada waktu itu keliling kita cari lahan yang paling tepat mana gitu. Nah alhamdulillah pas ada juga dari keluarga di sini ya khususnya Pak Haji Musin memberikan kesempatan tempat yang tidak begitu jauh dari jalan. Ya akses jalannya tidak terlalu jauh. Ya udah bismillah di sini. Jadi pada waktu itu dengan bersama aparat ya, dibantu dengan juga semangat keluarga, semangat para tokoh ya. Alhamdulillah dalam 1 tahun terbentuk kita punya bangunan. Pertama di sana itu bangunan itu. Oh iya, nanti kita teman-teman kita ikut ya bangunan lamanya. Bangunan lama. Nah terus berjalan beberapa tahun, akhirnya wujud satu bangunan di sini. Karena perjalanannya sudah begitu lama dan banyak mengganti apa namanya pergantian kepala sekolah, perubahan dan sebagainya. Jadi ini sudah mengalami 2-3 kali perubahan. 2-3 kali perubahan fasenya. Dan ini alhamdulillah pada tahun 2015 kita sudah bisa wujudkan ini. Ya mudah-mudahan semakin hari semakin ke depan ini semakin tetap tumbuh semangatnya begitu. Jadi itu awal-awal apa namanya cikal bakal pemikirannya. Jadi itu teman-teman sekalian ya, dimanapun kalian berada, khususnya sahabat SMP Cita Nusantara, sedikit sejarah mengenai didirikannya atau cikal bakal dari Yayasan Kesejahteraan Islam Nurul Kamal. Baik, yang kedua Pak Haji, ngomong-ngomong YKI ini kita menaungi berapa lembaga nih, biar teman-teman juga tahu. Bisa dijelasin mungkin. Jadi pada waktu itu yang kita gaungkan adalah SMP dengan SMA. Tetapi karena itu yang saya bilang tadi, mungkin image orang tua belum begitu penting terhadap pendidikan gitu kan. Akhirnya belum banyak. Nah, terpikir pada waktu itu bagaimana kalau kita buka lembaga TK saja. Wah dapat apa namanya sanggahan gitu. Jangankan untuk TK katanya gitu kan, itu sangat jauh, susah sekali untuk memberikan satu pemahaman kepada masyarakat kita gitu ya. Kenapa? Di hadapan mereka ngapain sekolah jauh-jauh, ngapain sekolah tinggi-tinggi ya kan, selesai SD aja udah bisa kerja. Ini kan pola pikirnya tuh ya luar biasa tantangan kita pada waktu itu kan, luar biasa itu. Artinya mereka tanpa berpikir jauh ya kan, ya sudah masuk pabrik ya kan, sekian lama besok menikah ya, kita khawatir bagaimana generasi di depan kan gitu. Nah jadi akhirnya pada waktu itu dari sekian lembaga yang kita rencanakan, ternyata yang muncul pertama pada waktu itu ini TK. Nah TK itu kita coba juga apa namanya menelusuri ke bawah,
kira-kira siapa yang punya anak kecil yang mau belajar, ya kan? Kita door to door. Nah waktu itu yang apa namanya semangat sekali itu Bu Eni. Nah ini kalau misalnya ya sama-sama dengan kita di sini. Nah akhirnya kita dapat report setiap hari, ya kan, ada nambah sekian, ada nambah sekian. Kita nggak berpikir bagaimana mereka apa namanya belajar di kita dalam pengertian ya harus persyaratan, enggak, yang penting dia masuk aja dulu gitu kan. Mau aja dulu. Iya, mau aja dulu gitu. Ya pokoknya kita pada waktu itu berangkat dari keprihatinan tadi ya, berusaha bagaimana caranya supaya pendidikan ini paling tidak menjadi perhatian mereka pada waktu itu. Ya ini berjalan alhamdulillah sampai pada 4-5 tahun ke depan ya kita sudah mulai sehingga ya SMA berjalan pada waktu itu, SMP juga berjalan, TK berjalan gitu kan. Nah itu di satu tempat di sini. Oh iya di sini ya, satu lokasi. Di satu lokasi. Dengan keterbatasan ruang, dengan keterbatasan area dan sebagainya. Ya akhirnya lama-lama Allah kasih tunjuk, ya Allah kasih jalan. Lembaga yang tadinya TK ada di sini sekarang sudah pindah ke salah satu lokasi yang sebelah sana itu di area 1040 meter dengan bangunan yang cukup memadai, bahkan mungkin kalau kita bicara soal TK ya barangkali ini merupakan TK terluas di Bekasi gitu. Orang menyangka mungkin ini tingkat ibtidaiyah ya kan, atau SD gitu kan. Nah ini justru TK, dan alhamdulillah kita sudah diakreditasi ya, mereka juga mengatakan bahwa baru ini ada TK seluas ini gitu. Jadi poin plus ya buat Iya. kita gitu. Punya TK yang memang alhamdulillah lahannya luas dan mumpuni untuk segala bidang yang akan dilaksanakan. Dan kita juga memang di TK ini sejak beberapa lama ya gitu. Nggak pernah kita pasang spanduk, nggak pernah. Ya, nggak pernah kita pasang spanduk. Bagi kita adalah apa yang menjadi kepuasan orang tua, ya kan, kepercayaan orang tua itu yang kita lakukan. Terus apa lagi coba selain TK? Ada Diniyah Sore. Diniyah Sore. Itu namanya sama Al-Kamal juga atau Ya, Al-Kamal. Al-Kamal juga sama? Oke. Jadi Al-Kamal ini menaungi pertama ada SMP, Ya. dulu ada SMA, Ya. terus ada Diniyah. Nah ngomong-ngomong tadi di beberapa lembaga nih, saya ngedengar ada kata-kata SMP. Nah berarti nama SMP-nya itu SMP Citra Nusantara kan tentunya. Nah sekarang saya mau nanya sedikit sejarah tentang SMP Citra Nusantara. Tapi yang pertama banget saya mau nanya, kenapa sih Pak Haji bisa terpikir gitu dengan nama, wah kayaknya cocok nih, Citra Nusantara. Itu filosofinya seperti apa dan bagaimana Pak Haji, coba tolong dijelaskan. Jadi pada waktu itu sharing dengan almarhum Pak Dr. Musman Rofi, yang terbaik apa namanya gitu kan, Pak Al-Kamal juga dan sebagainya. Nah, dia nyeletuk ya sudah kalau bisa sebetulnya yang terbuka saja. Iya. Jadi kalau dibilang Citra Nusantara ini mewakili apa namanya semua penduduk yang ada di Bantar Gebang, karena pada waktu itu pabrik-pabrik banyak nih. Iya kan iya, gitu. betul. Iya, orang dari Jawa dan mana-mana ya. Udah kita bilang Citra Nusantara aja. Biar yang dari Wonosobo, ya kan dari mana-mana datang ke sini ya kan itu menyekolahkan anaknya ya kan. Ya udah seperti itu. Ya kita tanpa bicara lebih jauh, ya udah oke, karena tujuannya baik, sebuah nama gitu kan. Jadi dasar pemikirannya itu. Berarti teman-teman SMP Citra Nusantara di sini mungkin secara garis besarnya mengapa dinamakan SMP Citra Nusantara, mungkin ingin mengambil ya dari berbagai macam ras yang ada di Indonesia supaya kebetulan kita pada waktu itu banyak di pabrik nah sini. gitu, jadi supaya kita ini bisa lebih bersatu lagi gitu ya, tidak memandang ras, suku dan agama gitu mungkin maksud Pak Haji. Baik Pak Haji, untuk SMP-nya sendiri kita
dibangun tahun berapa ya Pak Haji? Itu SMP kalau nggak salah sekitar tahun 94 ya. Oh berarti bareng sama Tekno Iya. ya Pak Haji ya, cuman mungkin beda bulan Iya. saja. 15 Mei kalau nggak salah. 15 Mei 1994 nih teman-teman. Jadi biar teman-teman gak gagal fokus, berarti terhitung kita ini Pak Haji di SMP Citra Nusantara ini kurang lebih sudah 27 tahun berdiri ya Pak Haji. Nah, biar teman-teman makin tahu, yang udah tahu makin tahu nih. Jadi SMP Citnus ini kita berdiri sudah dari dari tanggal 15 Mei 1994, kurang lebih 27 tahun gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan alumni dari kita ini ya, iya. itu banyak ya, dari Kapolres ada, Subhanallah. Polda ada ya kan, ya, jadi dosen Iya, juga banyak iya. ya, alhamdulillah. Nah, jadi kita di sini mungkin mau menjadi wadah buat generasi-generasi yang ada di Bantar Gebang, khususnya terutama umumnya di seluruh pelosok Kota Bekasi gitu ya, mengadakan sarana pendidikan yaitu SMP Citra Nusantara gitu. Nah baik Pak Haji, untuk selanjutnya nih boleh dong kita nge-share nih ke teman-teman SMP Citra Nusantara, visi misinya apa sih Pak Haji, biar teman-teman makin tahu gitu. Iya, Bisa dijelaskan. Kalau dibilang tujuan visi misi ya kita sebenarnya nggak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain. Cuma satu hal yang ingin kita titik tekankan, kita ingin ya bersama-sama membantu pemerintah, atau dengan pemerintah ini menyiapkan satu generasi yang mandiri ya. Artinya generasi yang betul-betul bisa bertanggung jawab terhadap masa depan dirinya, masa depan lingkungannya, terus masa depan negaranya gitu ya kan. Nah kaitannya dalam hal ini tentunya dibarengi dengan bagaimana anak itu memperoleh atau mempunyai sikap akhlakul karimah. Jadi itu yang kita tekankan di lembaga kita. Mengenai misi itu sendiri ya, ini rasa-rasanya memang kita berharap dan kita sudah lakukan. Ini kita selalu mengedepankan pola pembelajaran yang bernuansa bagaimana anak itu mempunyai satu karakter. Iya. Kemudian dari situ karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi begitu pesat ya kita harapkan anak-anak kita juga mampu dan punya satu semangat ya, untuk selalu kreatif dan berjiwa inovatif. Artinya apa? Sekarang ini sudah jauh berbeda dibanding dengan ketika waktu kita bukan ya. Jadi ya kita harapkan anak-anak kita ini sekarang ini mengerti tentang IT, ya kan? Mengerti tentang perkembangan teknologi. Karena tanpa itu rasanya kita akan sangat tertinggal. Ada satu keinginan ke depan, dan ini sebenarnya sebuah pemikiran saya. Kalau dulu orang tua katakanlah menyekolahkan anaknya di SMK, itu kan begitu anak masuk sekolah diharapkan 3 tahun ke depan ini dapat ijazah. Ijazah itu dipergunakan untuk cari kerjaan. Artinya rentang waktunya luar biasa. Begitu juga dengan mungkin sekolah-sekolah yang lain semacam Aliyah dan sebagainya. Sekolah dapat ijazah kerja. Nah kita melihat dengan kondisi sekarang ini itu rasanya kurang tepat. Kita berharap anak yang masuk ke Al-Kamal ini, ke Citra Nusantara ini, begitu masuk langsung kita ajar bagaimana mereka bisa paham tentang IT, bisa paham tentang teknologi, dan gak usah berpikir besok akan kerja. 1-2 tahun, 1-2 bulan mereka sudah bisa bekerja. Dari apa? Dari pengalaman-pengalaman yang ada di era digital sekarang ini. Dan itu kita harapkan orang tua juga akan sangat terbantu. Sekarang ini kalau ada upaya kita mencegah anak
untuk tidak memegang HP, ini sesuatu yang mustahil mas. Iya. Anak lebih pintar dari orang tua, sepintar apapun orang tua ya kan, ya dalam hal ini pasti akan lebih pintar anak gitu. Tinggal sekarang upaya kita ini melalui lembaga kita ini, kita dorong anak kita silakan pegang HP, pelajari semua di situ secara bertanggung jawab, secara mandiri, terkontrol. Kalau perlu jangan berpikir untuk kerja di pabrik, cari uang di sini. Begitu pak, harus punya inovasi. Inovasi. Itu. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman semua, seharusnya kita ini kan ada pepatah mengatakan ya, jangan tergerus oleh zaman. Nah itu benar. Ya, tapi kita nih yang harus bisa memanfaatkan zaman itu. Kita lagi booming apa nih sekarang? Teknologi, IT, itu yang harus kita pelajari dan bisa kita manfaatkan, baik itu dari segi ekonomi ataupun dari segi belajar ya Pak Haji ya. Nah gitu ya teman-teman, jadi segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan tapi tetap berkualitas gitu. Nah oke Pak Haji, kita lanjut nih tentang SMP Cipta Usaha. Ada nggak sih pesan dan kesan dari Pak Haji pribadi ya, selaku yang pesan mengenai pendidikan saat ini, dan pesan dan kesan untuk SMP Cipta Usaha? Ya memang kita di luar dugaan ya, era pandemi ini ya, ini banyak keluhan dari khususnya wali murid ya. Jadi sekarang ini menurut mereka itu jauh lebih sulit ya, dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Kalau dulu mungkin mereka fokus ya, untuk cari uang, ya kan? Cari pembiayaan untuk anak gitu. Nah sekarang mereka ini harus juga mendidik anaknya, mengawasi anaknya gitu. Melihat situasi seperti ini memang cukup memberikan satu keprihatinan ya. Cuma mungkin kalau boleh anak itu tetap bisa berkunjung ke lembaga di mana mereka itu tinggal, di SMP, di ALI dan sebagainya. Kemudian yang namanya pandemi itu tetap harus dalam satu pengawasan yang ketat. Betul. Iya kan? Artinya apa? Ya bisa jadi di Satgas mungkin, ya kan? Dengan jajaran terkait, ya, mengawasi lembaga-lembaga yang ada, ya kan? Yuk anak-anak kita sama-sama masuk ke sekolah, masuk lembaga dengan apa namanya pengetatan dan sebagainya, kan kira-kira seperti itu. Nah ini mungkin akan lebih bisa apa namanya terkontrol, ya kan? Karena sekarang ini ya kekhawatiran kita selesai belajar dari mereka bersosialisasi di luar, iya kan gitu. Ini kan sudah orang tuanya jadi beban, ya kan, apa namanya mendidik juga, mencari nafkah juga, apa namanya tersendat dengan kondisi seperti ini, ya kan. Sementara mereka sebagai anak muda, ya kan, itu berontak ingin mencari hal-hal yang baru dalam kehidupan mereka. Jadi ini memang situasi yang menurut saya secara pribadi ya cukup apa namanya mengkhawatirkan. Ya, mudah-mudahan pandemi ini tidak berlangsung lama. Jadi kita berharap supaya lembaga pendidikan ini berfungsi sebagaimana biasa. Saya kira. Oke. Nah, jadi di masa pandemi ini memang yang seperti tadi Pak Haji sampaikan cukup prihatin ya, karena bagaimanapun juga ketika anak belajar itu memang harus face to face dengan guru seharusnya, tapi berhubung memang keadaan yang tidak mumpuni, memang situasinya juga memang sedang seperti ini, jadi anak-anak nih harus kerjanya lebih ekstra. Kalau yang memang anak-anaknya ini punya pemikiran ke depan untuk oh iya saya tuh harus seperti ini, kalau tidak ada pembelajaran secara face to face berarti saya harus
lebih bisa memanfaatkan lagi teknologi. Cari penjelasan di YouTube, cari penjelasan di Mbah Google ya. Jadi jangan hanya terpaku pada buku saja gitu ya. Bahan referensi kita banyak di Google aja banyak ya Pak Haji ya. Untuk sarana belajar juga kita udah difasilitasi oleh Google, YouTube, dan itu sudah banyak orang-orang yang memberikan penjelasan materi di sana. Jadi Bapak harapkan pribadi ya, anak-anak semua nih, Pak Haji juga mungkin berharap demikian, jangan pernah merasa kekurangan ya atau merasa tidak mengerti, tapi kita harus bisa mengerti dan memahami serta memanfaatkan teknologi untuk kemajuan ilmu yang akan kita dapat. Gitu ya teman-temanku semuanya. Baik, mungkin sedikit satu lagi Pak Haji mengenai SMP Citra Nusantara. Mungkin sedikit Pak Haji jelasin nih tentang profil SMP Citra Nusantara, bisa dijelaskan teman-teman supaya bisa tahu. Alhamdulillah bahwa pada saat-saat sekarang ini kita selalu berupaya untuk melakukan pembenahan sehingga apa yang disampaikan tadi, kalau kita harus mengerti tentang IT dan sebagainya, ya kita sudah punya sarana yang memadai ya kan, ya, untuk kebutuhan itu sudah tersedia semuanya di sini ya. Jadi fasilitas-fasilitas itu tidak menjadi sesuatu yang sulit lagi ya kan. Ada satu catatan, saya kira kita harapkan semua dewan guru yang ada di sini ini akan menjadi mentor anak-anak ya kan. Artinya kesempatan belajar anak-anak ini sebagaimana yang disampaikan tadi itu memang sangat terbuka dibanding dengan yang dulu-dulu. Iya betul. Kalau dulu ya kita belajar hanya di buku satu itu saja, iya kan gitu. Sekarang kita mau belajar apa aja ada. Hanya kita harapkan ya, ini pada hal-hal tertentu ini guru ini menjadi mentor dalam pengertian mungkin selalu bisa komunikasi, bisa cross check kepada anak apa yang sudah dipelajari hari ini ya kan, kemudian bagaimana kesan-kesan yang atau hal-hal yang sudah didapat dari. Jadi ala kulli hal saya melihat bahwa sekarang dunia itu ada di genggaman anak-anak. Betul. Tinggal bagaimana yang ada di HP ini diserap, dilaksanakan. Sedikit mungkin informasi Pak Haji mengenai tata letak lokasi nih SMP Citra Nusantara di mana nih gitu biar makin tahu. Iya. Ya. Kalau dulu memang kita itu pasang papan nama, sekarang juga masih ada. Masih ada. Saya kira sekarang juga masuk Google. Sudah. Iya. Jadi kita sudah diajari ya kan, siang mau malam cari alamat. Iya betul. Udah gampang. Udah Yang jelas dari jalan raya itu jaraknya kira-kira 150 meter sampai lokasi. Lokasinya bisa ini Pak Haji, maksudnya jalannya jalan apa gitu. Iya. Biar lebih jelas nih gitu. Jadi kalau kita dari apa namanya Rawa Panjang itu sebelum Pasar Bantar Gebang itu ada pertigaan di situ, lampu merah. Iya, Sawo. sebelum ada lampu merah pasti lihat nanti ada Holland Bakery. Iya, oke, siap. Gitu, ya. Nah itu ada gang besar sekali itu ke arah kanan. Udah masuk ke situ. Nah jadi gitu ya teman-teman semuanya, untuk yang mau berkunjung atau lihat-lihat buat adik-adik tadi dari Bekasi ya. Oh iya, dari Bekasi. Kalau dari Bantar Gebang. Kalau dari Cilengsi. Terus lurus lewat Kapolsek, Bantar Gebang, pasar, lurus dan juga kelihatan Holland Bakery ke kiri. Nah, ya gitu ya. Lupa tadi terlalu semangat nih MC-nya. Jadi kalau dari arah Rawa Panjang itu sebelum pertigaan Sawo, tapi kalau dari arah Cilengsi setelah pasar, setelah Polsek, pertigaan Sawo ada di sebelah kiri. Nanti ada pelangnya di situ. Nah, itu teman-temanku semuanya sedikit tentang sejarah YKI dan ada apa aja di YKI Nurul Kamal serta sejarah singkat tentang SMP Citra Nusantara. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi bahan referensi
untuk Bapak Ibu semuanya untuk menyekolahkan anaknya di SMP Cita Nusantara. Mungkin Pak Haji mau ada penyampaian terhadap seluruh orang tua atau para alumni tentang SMP Cita Nusantara ini, silakan. Ya, saya kira sebagai kalimat terakhir ya, ya mari sama-sama dengan fasilitas yang ada ini ya, kami mengundang Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, silahkan untuk bersama-sama di Kaitu Kapal ini, khususnya di SMP. Mari sama-sama kita tetap masa depan yang lebih baik. Kita belajar, ya, kita membekali diri untuk lebih mencapai hidup yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji atas waktunya dan sedikit bincang-bincangnya. Baik teman-teman SMP Cita Nusantara semua, demikian bincang-bincang kita nih pada hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Dan jangan lupa tetap jaga prokes 3M ya. Jangan kendor, jangan keluar rumah kalau tidak ada hal yang berkepentingan. Sekian dari saya selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.